Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Urfi Aurora dengan nomor induk mahasiswa 2005361 dan nomor absen 05. Kemudian ada Himmatul Mufida dengan nomor induk mahasiswa 2009955 dan nomor absen 45. Dan yang terakhir ada Siti Laila dengan nomor induk mahasiswa 2008939 dan nomor absen 38. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai motion grafis beserta hasil wawancara dan observasi kami terhadap guru SD Negeri Pakuan 1 beserta kepala sekolah SD Negeri Sukamaju. Kemudian untuk metodologi penelitian. Objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di 2 sekolah dasar, yakni di SD Negeri Sukamaju yang berlokasi di Jalan Dano, nomor 02, Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dan di SD Negeri Pakuan 1 yang berlokasi di Jalan Raden Dewi Sartika, nomor 20, Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan kepada guru wali kelas 4 di SD Negeri Pakuan 1 dan kepala sekolah di SD Negeri Sukamaju yang menjadi objek penelitian. Kemudian untuk metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data atau informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban serta perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti. Untuk triangulasi adalah penyilangan data yang telah didapat dari sumbernya, yakni penyilangan data yang didapat dan sinkronisasi terhadap data yang didapat di SD Negeri Pakuan 1 dan SD Negeri Sukamaju. SD Negeri Sukamaju yang sudah terakreditasi A. Jumlah siswa di SD Negeri Sukamaju ada 283 orang, mayoritas siswa beragama Islam dan ada 1 orang beragama Kristen. Rambel 12 AB, kelas pagi dan kelas siang. Jumlah guru PNS ada 6, honorer ada 6 orang, operator ada 1 orang, penjaga sekolah ada 1 orang. PNS 6 orang sudah bersertifikasi semua. Yang honorer ada 3 guru yang sudah cair sertifikasinya, 3 lagi baru pretest, dan 3 lagi yang belum pretest karena belum ada NUPTK-nya. Selanjutnya untuk temuan yang didapat. Di SD Negeri Sukamaju sangat mendukung para guru dan siswanya untuk belajar menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Untuk kelas tingginya seperti kelas 6 sudah diperbolehkan membawa perangkat elektronik ataupun gadget ke sekolah untuk mencari referensi materi pembelajaran melalui internet. Juga seringkali guru memberikan ujian ataupun kuis menggunakan media seperti Quizizz dan siswanya sangat antusias. Bahkan ibu kepala sekolah menyatakan bahwa SD Negeri Sukamaju baru saja mendapatkan juara 3 tingkat Kabupaten Sumedang dalam perlombaan yang menggunakan Quizizz sebagai sarana perlombaannya. Sedangkan untuk SD Negeri Pakuan 1, gurunya menegaskan bahwasanya mereka lebih senang menggunakan materi pembelajaran manual dibandingkan pembelajaran dan media yang berbasis ICT. Beliau menyatakan bahwa siswa hanya akan antusias selama waktu pembelajaran saja. Namun setelah itu siswa akan kebingungan jika ditanya mengenai materi pembelajaran yang sudah diajarkan melalui media ICT. Baik mengenai materi yang pertama yakni mengenai motion grafis. Motion grafis adalah grafis yang menggunakan video dan atau animasi untuk menciptakan ilusi dari gerak atau transformasi. Julianto 2015. Desain grafis kini telah berkembang dari statis publishing menjadi pemanfaatan teknologi seperti film, animasi, media interaktif, dan lingkungannya. Kemudian untuk sejarah motion grafis, Michael Bittencourt adalah orang yang pertama kali menulis survei terkait sejarah motion grafis yang menyatakan bahwa akar motion grafis adalah visual musik dan film abstrak tahun 1920-an. Salah satu pengguna pertama dari istilah motion grafis adalah animator John Winney yang pada tahun 1960 mendirikan sebuah perusahaan bernama Motion Graphics Inc. Selanjutnya yaitu pada SD Negeri Pakuan 1 yang berakreditasi A yang memiliki jumlah siswa yakni ada 314 orang siswa, diantaranya 153 laki-laki dan 151 perempuan. Rombongan belajar ada 14, jumlah guru ada 16 orang, dan kelompok belajar yaitu ABAB atau rombel. Selanjutnya
ada solusi dan rekomendasi. Yang pertama yaitu untuk sarana dan prasarana yang menjadi alasan terkendalanya perkembangan pembelajaran berbasis ICT di sekolah dasar. Alangkah baiknya pemerintah gencar untuk melakukan penyuluhan terhadap sekolah-sekolah yang melancarkan pencairan dana BOS serta pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana di sekolah dasar. Yang kedua, diadakannya seminar berbasis ICT rutin setidaknya sebulan sekali untuk melatih guru-guru yang kurang pandai dalam mengoperasikan alat-alat elektronik yang berbasis ICT. Selanjutnya ada juga permasalahan yang ada di kedua SD tersebut, yaitu yang pertama keterbatasan sarana dan prasarana dan media alat bantu elektronik yang masih kurang dan belum memadai, sehingga untuk penerapan kegiatan belajar mengajar berbasis teknologi masih belum dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, tertinggalnya guru-guru atas pemahaman mengenai pembelajaran media ICT. Berikutnya ada temuan yang didapat berdasarkan hasil wawancara dengan guru SD Negeri Pakuan 1 dan Kepala Sekolah SD Negeri Sukamaju. Sarana dan prasarana di kedua SD sama-sama kurang memadai berdasarkan keterangan kedua pihak narasumber. Pada Sekolah SD Pakuan 1, sarana dan prasarana untuk menunjang media pembelajaran yang sudah ada di sekolah yaitu komputer, printer, dan infokus yang ada dan ada juga beberapa yang rusak. Dan di SD Sukamaju sudah ada 1 proyektor, 2 printer, 2 laptop, dan 1 speaker aktif. Dan baru-baru ini printer ada yang rusak sehingga dibetulkan oleh kepala sekolah dengan dana pribadi. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang sudah kelompok kami menyimpulkan bahwasannya meskipun banyaknya kemudahan yang ditawarkan teknologi dan media ICT bagi dunia pendidikan, namun masih saja banyak guru dan siswa yang memilih untuk menggunakan cara manual dalam pembelajaran. Hal ini dilatar belakangi banyaknya alasan, seperti keterbatasan pengetahuan dan kemahiran dalam mengakses serta menggunakan berbagai aplikasi dan media pembelajaran berbasis ICT, keterbatasan perangkat elektronik, biaya untuk kuota, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan hasil yang didapat pada kegiatan wawancara di SD Negeri Pakuan 1, yang dimana gurunya menyatakan bahwa pembelajaran manual lebih dimengerti siswa dibandingkan pembelajaran berbasis ICT. Meskipun banyak sekolah dasar yang masih menggunakan metode manual dalam menyampaikan materinya kepada peserta didik, namun ada juga sekolah yang sudah benar-benar menerapkan ICT di dalam kegiatan pembelajarannya, seperti di SD Negeri Sukamaju. Sangat mendukung para guru dan siswanya untuk belajar menggunakan media pembelajaran dengan berbasis ICT atau teknologi.